حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sirah-sirah yang diambil darinya makna umum. Kemarin setelah kita murajaah sekilas, sehingga langsung kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-amalu bil-am, beramal dengan dalil yang umum. Qala yajibul amalu fi umumil lafzil 'ammi hatta yathbuta takhsisuhu, li'anna al-'amala bi nususil kitabi wa sunnati wajibun 'ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun 'ala khilafi dhalik. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala membawakan suatu permasalahan ikhwanillah, yaitu tentang apakah wajib seseorang beramal dengan lafaz yang umum yang ada pada suatu dalil, dengan sekedar sampainya dalil tersebut sebelum dia mencari dalil-dalil yang mengkhususkan, ataukah wajib atasnya untuk meneliti terlebih dahulu sebelum beramal, meneliti dahulu apakah di sana ada dalil yang mengkhususkan atau tidak. Baik. Jadi pahami dulu permasalahan yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu ketika seorang mendapati suatu dalil yang umum, misalnya datang kepadanya dalil yang umum. Nah, apakah langsung seketika datang kepadanya suatu dalil yang umum ini dia wajib untuk beramal dengan keumuman dalil, ataukah di sana dia menunggu dulu, jangan beramal dulu dengan keumuman dalil ini sampai dia membahas apakah di sana ada yang mengkhususkan ataukah tidak. Paham? Dan Syekh rahimahullah ta'ala dalam masalah ini merajihkan wajib beramal dengan keumuman lafaz yang umum sampai tetap adanya pengkhususan. Jadi selama dia belum tahu ada yang mengkhususkan, pakai keumuman dalil. Alasannya apa? Karena beramal dengan nas-nas Alkitab wa Sunnah itu wajib sesuai dengan apa yang ditunjukkan olehnya, sampai tegak dalil yang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Taib. Di antara dalil yang digunakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang humur, yaitu tentang masalah himar, maka beliau mengatakan lam yanzil alayya fiha illa hadhil ayatul jami'atul faddah, tidak turun atasku tentang masalah tersebut kecuali ayat yang mencakup itu, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
berdalil dengan keumuman ayat bahwasanya keledai ya kembali kepada penggunanya. Siapa saja yang beramal dengan seberat darah kebaikan akan melihatnya, dan siapa saja beramal dengan seberat darah kejelekan akan melihatnya juga. Jadi Rasulullah di sini berdalil dengan keumuman ayat. Nah, dari sini berarti bahwasanya beramal dengan keumuman suatu lafaz yang terkandung dalam nas itu wajib. Baik. Dan kaidah ini sangat bermanfaat ketika seseorang mempelajari fikih ikhwanifillah, juga dalam permasalahan akidah. Nah, qala wa idza warada al-'amu ala sababin khas wajaba al-'amalu bi'umumihi li'anna al-'ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab illa an yadulla dalilun ala takhsisihi al-'am bima yashbihu hal as-sabab alladhi warada min ajlihi fayakhtassu bima yusabbibuha. Permasalahan berikutnya yaitu apabila datang suatu lafaz yang umum dengan sebab yang khusus. Ya, dalilnya umum, ikhwanifillah, lafaznya umum tapi sebabnya khusus. Maka bagaimana menyikapinya? Wajib untuk beramal dengan keumuman lafaz. Kenapa? Dikarenakan yang menjadi ibrah, yang menjadi kalau ukur ikhwanifillah yaitu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Ini kaidah yang juga sering kita dengar dalam pembahasan fiqhiyah maupun pembahasan akidah. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaznya. Kita tidak menoleh kepada kekhususan sebab. Kecuali apabila dalil menunjukkan atas pengkhususan lafaz yang umum tersebut dengan sesuatu yang menyerupai keadaan sebabnya tadi, yaitu sebab yang datang sehingga lafaz yang umum tersebut dikhususkan dengan ya sebab yang datang tersebut. Ini sedikit tayyib mutar, perhatikan ya. Jadi cara mudahnya, kalau datang lafaz yang umum tapi lafaz umum ini turun karena adanya suatu sebab yang khusus, tayyib. Nah, yang kita pakai yaitu keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kecuali ya, apabila di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keumuman lafaz itu dikhususkan dengan suatu hal yang menyerupai keadaan di mana sebab yang dulunya ya keumuman itu turun karenanya. Dengan contoh akan lebih jelas ya ikhwanillah. Qala mithalu ma la dalila ala takhsisihi ayatul dhihar. Contoh yang tidak ada dalil tentang pengkhususannya yaitu tentang ayat dhihar. Fa inna sababa nuzuli hadhihi Aus ibn Samit wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi. Misalnya ayat tentang dhihar yang telah kita lewati pada pelajaran tafsir. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran tafsir li'an. Dhihar yaitu pada surat Mujadilah. Ya,
Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sampai ayat keempat, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum, sampai seterusnya. Nah, sebab turunnya ayat zihar ini berhubungan dengan Aus ibn Samit. Tapi hukumnya umum, bukan turun untuk Aus saja, tapi juga untuk semua keadaan yang menyerupai apa yang dilakukan oleh Aus. Dia mendihar istrinya, hukumnya sama. Baik. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Baik. Qala mithalu ma dalla dalil ala takhsisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Dan contoh suatu lafaz yang umum yang datang dalil yang menunjukkan pengkhususannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan berpuasa di saat safar. Fa inna sababahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Karena sebab hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di safar melihat sekerumunan manusia berdesak-desakan dan seorang laki-laki sedang dinaungi pingsan. Faqala ma hadza qawlu sha'ib faqala laysa minal birri as-siyamu fi safar. Rasulullah bertanya, apa ini? Karena sahabat menjawab seorang yang berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan bukan termasuk kebajikan berpuasa di waktu safar. Nah, lafaz ini umum ikhwani fillah. Lafaz ini umum. Laisa minal birr as-siyamu fi safar, bukan termasuk kebajikan berpuasa di saat safar. Nah, fa hadzal umum khas biman yushbihu hala hadzal rajul. Tapi keumuman lafaz ini khusus dengan keadaan yang menyerupai keadaan laki-laki tadi, yaitu apabila safar menjadikan dia payah malah merepotkan saudara-saudara dan teman safarnya. Maka kata Rasulullah bukan termasuk kebajikan kalau demikian. Bukan berarti kemudian dipukul rata secara umum bahwasanya puasa di waktu safar tidak ada kebaikannya. Tapi maksudnya keumuman lafaz ini dikhususkan dengan keadaan yang menyerupai sebabnya. Baik. Yaitu siapa saja yang puasa di waktu safar yang keadaannya menyerupai laki-laki tadi, yaitu lemah sekali sehingga tidak mampu untuk berbuat apa-apa, malah merepotkan teman safarnya. Wa huwa man yashukku alaihi siyamu fi safar, yaitu orang yang berat atasnya untuk melakukan puasa di waktu safar. Wa dalilu ala takhsisihi bidzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safari haitsu kana la yashukku alaihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bi birrin. Dan dalil yang menunjukkan tentang kekhususannya, karena tadi harus ada seorang mengkhususkan suatu umum fanifillah dengan perkara yang menyerupai sebab datangnya lafaz yang umum tersebut, itu harus ada dalilnya. Dan dalil yang mengkhususkan dalam masalah ini yaitu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di waktu safar. Ketika hal tersebut tidak memberatkan beliau. Dan tentunya Rasulullah tidak akan melakukan suatu perkara yang bukan kebaikan. Nah, baik. Ini afanifillah, dan pembahasan ini sebenarnya butuh penjabaran lebih lanjut. Cuman saya sendiri juga capek. Antum juga saya lihat capek. Besok saja insyaallah. Tapi dipahami afanifillah. Sekarang diambil al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab ketika didapati suatu dalil yang umum.
Naktabi bihadza.